Selamat datang di channel Look Live Other Side. Dalam beberapa minggu terakhir, ada banyak sekali rumor, mitos, informasi yang salah mengenai coronavirus atau yang kita kenal saat ini dengan nama COVID-19. Salah satu yang paling aneh dan spektakuler baru-baru ini adalah ramalan yang dikeluarkan oleh paranormal Sylvia Browne. Apa yang dikatakan Sylvia Browne? Dia mengatakan, in around 2020, a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes, and resisting all known treatments. Almost more baffling than the illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived, attacking again 10 years later and then disappear completely. Dalam bukunya yang berjudul End of Days pada tahun 2008, Browne mengungkapkan bahwa pada sekitar tahun 2020, penyakit parah mirip seperti pneumonia akan menyebar ke seluruh dunia, menyerang paru-paru dan saluran udara, dan tidak dapat disembuhkan oleh segala jenis pengobatan yang diketahui. Dan yang lebih membingungkan dari penyakit itu sendiri adalah bahwa penyakit itu akan tiba-tiba menghilang secepat ia datang, menyerang kembali 10 tahun kemudian dan kemudian menghilang sepenuhnya. Hal ini menyebabkan bahwa banyak orang di media sosial berasumsi bahwa Browne telah akurat meramalkan wabah COVID-19. Benarkah itu? Kita akan kupas tuntas mengenai hal tersebut. Tonton terus videonya sampai akhir. Let the story begin. Oke, sebelum saya masuk ke ramalan itu, saya akan membahas mengenai ramalan yang biasa kita temui di berbagai tempat, termasuk Indonesia. Biasanya dalam sebuah ramalan, seperti yang kalian lihat di TV atau dimanapun, ada beberapa hal yang perlu kalian terapkan sebelum beranggapan bahwa itu adalah sebuah ramalan yang benar atau hanyalah logical fallacy atau sesat penalaran. Atau kalau yang saya artikan mudahnya adalah itu adalah permainan logika yang biasa dilakukan orang-orang untuk mempengaruhi orang lain. Bingung? Maksudnya apa, Bang? Oke, saya akan coba jelaskan kepada kalian. Penjelasan ini sudah dijelaskan oleh Nago Tejana dan dijelaskan dengan sangat baik. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Oke, ada 3 hal yang penting untuk kalian lihat dalam sebuah ramalan. 3 hal penting tersebut adalah 1. Cold reading atau generalisasi. Yang kedua ada Barnum Effect atau cocok logi. Yang ketiga ada Texas Sharpshooter atau yang saya katakan lupakan yang meleset. Nah, ini adalah 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama kita akan bahas satu, yaitu mengenai cold reading. Cold reading adalah suatu proses menganalisis berbagai hal ataupun keadaan menggunakan informasi yang telah ada sebelumnya, di mana biasanya pernyataan dari cold reading biasanya cenderung bersifat umum atau general. Nah, itu yang merupakan kecondongan dari cold reading. Contohnya, pernah nggak kalian lihat di TV ada yang pernah bilang begini, saya melihat ada kemalangan besar yang akan terjadi berhubungan dengan air. Atau tahun depan saya melihat Indonesia menjadi gelap gulita. Nah, itu mungkin beberapa contoh yang pernah kalian lihat atau mungkin kalian pernah dengar. Lalu yang kedua ada yang namanya Barnum Effect. Kalau tadi cold reading itu biasanya dilakukan oleh para peramal yang tadi, kalau Barnum Effect adalah hal yang biasa dilakukan oleh kita, si pendengar. Di mana Barnum Effect adalah sebuah fenomena psikologis ketika seseorang menganggap akurat deskripsi sesuatu yang seolah-olah dibuat khusus, padahal sebenarnya sangatlah umum. Bingung? Kalau saya mudahnya bilang gini nih. Mudahnya adalah kita sebagai pendengar itu cenderung mencari pola
mencocok-cocokkan hal yang sebenarnya tidak berhubungan. Contoh, air, jangan-jangan yang dimaksudkan si A itu kemarin adalah tsunami ini. Atau gelap, jangan-jangan maksud gelap itu adalah kacaunya keadaan sekarang. Padahal belum tentu kalau gelap itu maksudnya keadaan yang kacau. Mungkin saja terjadi bencana, mungkin saja terjadi mati lampu dan lainnya. Itu kita gak tahu apa yang dimaksudkan, tapi kita mencocok-cocokkan. Atau tadi yang berhubungan dengan air belum tentu itu merupakan sebuah tsunami. Mungkin banjir, mungkin kapal tenggelam. Tapi tiba-tiba terjadi tsunami besar. Lalu kita beranggapan, oh mungkin si A kemarin maksudnya tsunami ini nih. Padahal mungkin maksud si A bukan itu. Nah, itu yang dinamakan dengan Barnum Effect. Kombinasi dua aspek ini, cold reading dan Barnum Effect ini sudah cukup sebenarnya untuk membuat geger dunia kita ya, membuat pandangan kita menjadi kabur akan sesuatu. Kita sering menghubung-hubungkan sesuatu yang sebenarnya tidak berhubungan sama sekali. Atau sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Saya kasih contoh ya. Saya melihat tahun depan akan ada artis bercerai. Selama ini mereka terlihat akrab. Tapi ternyata bermasalah. Tiba-tiba ada artis terkenal yang bercerai. Hebohlah kita. Hebohlah semua dunia kita rasanya dibuat. Ini sesuai dengan kata-kata si A. Padahal, yang namanya artis, tiap tahun itu pasti ada artis yang bercerai. Belasan atau mungkin sampai puluhan artis. Kalau nggak percaya, silahkan kalian cek sendiri di Google ya. Tiap tahun pasti ada artis yang bercerai. Atau yang sering orang katakan, peramal katakan, letusan ini sudah saya ramal dari akhir tahun 2019 kemarin. Ternyata benar kan ada gunung meletus? Ya, namanya waktu 1 tahun itu waktu yang panjang ya. Dalam waktu 1 tahun itu pasti ada yang namanya gunung meletus. Dalam 1 tahun itu pasti ada beberapa deh gunung yang meletus. Kalau nggak percaya, saya berikan statistik ini, silahkan kalian cek. Oke, jadi itu yang sering kalian lihat. Biasanya orang-orang membuat sesuatu yang umum, sebenarnya umum dan sudah sering terjadi. Artis bercerai, kejahatan, saya melihat banyak sekali anak-anak muda yang akan terjerumus. Itu sudah hal yang pasti terjadi tiap tahunnya. Itu adalah hal-hal umum yang dibuat seolah-olah orang bisa memprediksi. Padahal tiap tahun itu pasti ada saja kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi. Nah, dua hal ini ternyata belum cukup. Maka muncullah aspek ketiga. Aspek ketiga adalah the Texas Sharpshooter. Aspek ketiga ini menjadi kunci kenapa masyarakat mudah percaya dengan hal-hal yang biasanya diungkapkan oleh orang mengenai ramalan atau lainnya. Maksudnya gimana? Oke, jadi contohnya begini. Ada seorang koboi memiliki 10 peluru. Dia latihan tembak deh kemudian. Habis itu, 9 peluru yang dia tembakan itu meleset. Ada yang kena rumah orang, ada yang kena pohon, ada juga kena pacar orang atau yang kena selingkuhan orang lain. Nah, kemudian peluru terakhir yang ditembakkan itu terkena sasaran. Kemudian dia memamerkan 1 tembakannya yang tepat dan 9 lainnya dia lupain. Pertanyaannya pada kalian, apakah koboi itu bisa dikatakan sebagai penembak jitu? Nah, silakan kalian jawab sendiri. Nah, itulah tadi 3 hal yang sebenarnya kita harus perhatikan ketika kalian mendengarkan suatu ramalan orang lain. Jadi, jangan asal terlalu percaya, tapi lihat apakah ramalan tersebut terkena aspek ini. Nah, setelah kita bahas tentang ramalan secara umum, kita akan masuk lagi ke masalah Sylvia Browne. Bagi yang belum tahu, Sylvia Browne sendiri sudah meninggal, yaitu pada tahun 2013 kemarin. Dia mengklaim bahwa dirinya dapat meramalkan masa depan dan berkomunikasi dengan roh. Wah, luar biasa sekali ya. Lalu, apa yang dia katakan? Browne meramalkan bahwa pada sekitar tahun 2020, penyakit parah mirip seperti pneumonia akan menyebar ke seluruh dunia, menyerang paru-paru dan saluran udara, dan tidak dapat disembuhkan oleh segala jenis pengobatan yang diketahui.
Dan yang lebih membingungkan dari penyakit itu sendiri adalah fakta bahwa penyakit itu akan tiba-tiba menghilang secepat ia datang, menyerang lagi 10 tahun kemudian, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Benar-benar ramalan yang luar biasa. Lalu bagaimana jika kita menghubungkan dengan 3 teori tadi? Yang pertama kita bahas dengan cold reading terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang disebutkan terlihat spesifik. Namun, ternyata itu dibuat sedemikian rupa agar terlihat spesifik. Kenyataannya, statement tersebut adalah statement yang bersifat general, yang cukup luas. Contohnya, sekitar tahun 2020, nah ini adalah kata-kata yang terlihat spesifik karena dia menyebutkan tahun. Tapi, di belakangnya ada diselipkan kata sekitar. Sekitar ini kata-kata yang sangat perspektif. Tahun 2021 bisa dikatakan sekitaran tahun 2020. Bahkan 2023, 2024 itu masih bisa dikatakan sekitaran tahun 2020-an. Nah, itu benar-benar kata-kata yang sebenarnya cukup general, cukup luas, namun terlihat spesifik. Dan kebetulan sekali COVID-19 terjadi di tahun 2020, meskipun aslinya 2019 ya. Meskipun aslinya terjadi tahun 2019, tapi memang benar-benar dampak yang kelihatannya tahun 2020. Kemudian saya akan bahas hal-hal lainnya sebenarnya tidak berhubungan dengan cold reading ya. Nah, ini kita akan bahas statement dari kita bongkar. Statement dari Sylvia Browne itu satu persatu. Nah, menurut saya cukup menarik ya, benar-benar menarik ramalan dari Sylvia Browne ini sendiri. Dimana contoh yang menurut saya menarik adalah Browne mengatakan bahwa akan ada a severe pneumonia-like illness, atau kalau saya artikan adalah penyakit yang parah. Ya, COVID-19 atau COVID-19 adalah sebuah penyakit yang bertanggung jawab atas ribuan kematian yang terjadi. Namun, apakah semua pasien yang terkena COVID-19 tersebut dalam keadaan yang parah? Memang benar, keadaannya lebih parah daripada flu biasa. Tetapi, tidak semua orang yang terkena COVID-19 akan memiliki gejala yang parah. Bahkan hampir 80% memiliki gejala yang biasa saja. Bahkan tidak terlihat. Mereka masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tidak terlihat sakit sedikit pun. Tapi di sini saya perlu ingatkan ya, bahwa kita harus tetap hati-hati karena penyakit ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan dan tidak bisa diprediksi. Jadi tetap hati-hati bagi kalian. Oke, tapi itu yang menurut saya ingin garis bawahi bahwa Browne mengatakan ini adalah penyakit yang parah. Dalam arti orang yang terkena penyakit ini akan kondisinya sangat parah. Tapi kenyataannya banyak sekali pasien dari COVID-19 yang memiliki mild symptoms atau bisa dikatakan keadaannya stabil ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kemudian Browne juga mengatakan bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan oleh segala jenis pengobatan yang diketahui. Nah, untuk yang kali ini, saya rasa untuk penyakit COVID ini sendiri bisa disembuhkan. Dokter-dokter pun sudah tahu bagaimana cara untuk merawat orang-orang yang terkena corona. Dan terbukti, sudah ratusan ribu orang yang sembuh sampai dengan sekarang. Cuma memang, untuk sekarang, untuk vaksin, itu sedang masih diteliti untuk melihat vaksin mana yang tidak menimbulkan efek samping. Dalam arti, kalau dikonsumsi, apakah akan ada efek samping yang ditimbulkan? Bahkan sekarang sudah ada puluhan vaksin yang sedang diuji di seluruh dunia untuk COVID ini. Ya, di sini banyak sekali yang sembuh dan bisa disembuhkan. Tidak seperti klaim Browne yang mengatakan penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Kemudian statement Browne yang selanjutnya adalah, kemudian Browne juga mengatakan, dan yang lebih membingungkan dari penyakit itu sendiri adalah bahwa fakta penyakit itu akan tiba-tiba menghilang secepat ia datang dan menyerang 10 tahun kemudian. Dan kemudian menghilang sepenuhnya. Dan seperti yang kalian lihat, sampai sekarang tidak ada tanda-tanda bahwa corona akan menghilang secepat kedatangannya. Bahkan banyak sekali yang memprediksikan bahwa corona ini masih akan ada dan berdampak sampai dengan waktu 2 tahun ini. Ada pula beberapa ahli yang malah memprediksikan corona akan menjadi seasonal illness atau penyakit musiman.
yang dimana semoga saja tidak ya. Nah, itu tadi merupakan contoh dari cold reading dan berbagai pendapat saya mengenai statement yang dikeluarkan oleh Sylvia Browne itu sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu Barnum Effect atau cocoklogi. Apakah itu terjadi? Melihat keadaannya sekarang, tidak perlu saya jelaskan dikarenakan efek corona yang sangat luas dan sangat besar. Tidak mengherankan sebenarnya bagi saya jika orang menghubungkan statement tersebut terhadap COVID-19. Namun jangan salah sangka, di sini saya rasa sangat wajar jika memang hal itu terjadi melihat dampak corona yang sangat besar tadi. Nah, mungkin dari kalian yang mendengar penjelasan ini masih berspekulasi, Bang, melihat penjelasan Abang, saya rasa masih percaya bahwa Sylvia Browne itu benar-benar bisa meramalkan coronavirus dengan benar dan tepat. Ya, mungkin ada dari kalian yang berpendapat seperti itu. Ya, saya tidak memaksa kalian untuk percaya apa yang saya jelaskan, namun seperti yang saya katakan kapanpun dimanapun, bahwa setiap orang bebas untuk berpendapat dan setiap orang memiliki sudut pandang mereka tersendiri. Namun sebelum saya akhiri, saya akan bahas sedikit mengenai aspek yang ketiga, yaitu The Texas Sharpshooter. Ya, seperti yang saya jelaskan mengenai Texas Sharpshooter, kita gak hanya harus melihat dari satu sisi ya, dalam arti dalam satu ramalan. Kita akan melihat ramalan-ramalan lainnya. Di sini saya akan sertakan beberapa ramalan Sylvia Browne lainnya. Silakan kalian simak dan kita akan bahas sedikit ya. Sylvia Browne pernah mengatakan bahwa akan ada vaksin HIV atau AIDS di tahun 2005. Sampai dengan sekarang, tahun 2020, vaksin HIV pun masih gagal dan belum ditemukan. Oke, selanjutnya, kemudian Sylvia Browne mengatakan bahwa flu biasa akan hilang pada tahun 2009 atau 2010. Saya baru flu ya kemarin sore kalau nggak salah. Oke, lanjut. Sekitar tahun 2011, keamanan rumah akan menjadi sesuatu yang umum. Kaca jendela itu tidak akan bisa dipecahkan dan cuma bisa dibuka oleh sang pemilik. Kemudian nggak ada lagi yang namanya gembok-gembok yang bisa dibobol atau dibuka oleh orang lain. Semua keamanan rumah itu akan pakai yang namanya apron, ya. Ya, di sini melihat terlalu jauh ya, saya rasa, di mana kaca rumah saya pun sampai dengan sekarang kalau kena bola masih hancur ya. Oke, lanjut. Di tahun 2012 dan 2013 akan ada koalisi 5 perusahaan besar internasional yang akan menggabungkan sumber daya mereka yang tak terbatas dan akan menggerakkan sebuah gerakan mendunia yang sukses untuk merevitalisasi hutan hujan tropis. Jadi akan ada 5 perusahaan besar yang akan menggabungkan kekuatan mereka untuk bisa saya katakan membuat alam di tempat kita ini menjadi lebih baik lah ya. Hutan hujan tropis mau direvitalisasi. Prediksi yang tidak tercapai sampai dengan sekarang, tapi saya doakan ini cepat-cepat tercapai ya di kemudian hari. Kemudian dia mengatakan bahwa telemarketing akan hilang pada tahun 2015. Dan jujur saja kemarin sore saya baru ditelepon untuk ditawari asuransi ya. Dan ini juga, ini saya rasa adalah sebuah ramalan yang gagal ya. Oke, kemudian dia mengatakan bahwa pencarian alien atau ekstraterestrial akan berakhir pada tahun 2018. Karena mereka, sang ekstraterestrial, alien, akan maju mengungkapkan jati diri mereka yang ternyata sudah berada di berbagai organisasi besar seperti Kepala Daerah, PBB, NATO, Scotland Yard, NASA, dan lainnya. Wah, benar-benar prediksi yang luar biasa, tapi itu dia katakan pada tahun 2018, sampai sekarang pun 2020 belum ada informasi yang seperti itu ya. Oke, untuk yang ini saya rasa saya no comment ya, karena mungkin suatu saat akan saya bahas juga yang ini ya. Oke, itu tadi adalah ramalan-ramalan dari Sylvia Browne lainnya. Sebenarnya masih banyak lagi yang ramalan Sylvia Browne yang tidak saya cantumkan satu persatu. Tapi saya rasa kalian mengerti apa yang saya ingin maksudkan di sini. Ratusan prediksi, kebanyakan salah, tidak jelas, tidak dapat diverifikasi, dan seterusnya. Ya. Oke, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal menarik yang mau saya bahas di sini. Seperti contohnya ada prediksi Sylvia Browne pada tahun 2004 yang mirip sekali dengan prediksinya tahun 2008. Sayang waktunya tidak mencukupi. Namun jika memang kalian menginginkan hal tersebut, mungkin suatu saat bisa kita bahas lagi di video selanjutnya. Nah, itulah tadi analisis saya mengenai ramalan Sylvia Browne. Jika kalian memang ada pendapat lain, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Mari kita diskusikan ini bersama-sama. Sekedar mengingatkan, COVID-19 bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan, dampaknya sudah kemana-mana dan berpengaruh ke seluruh dunia. Saya harap kalian juga tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga kebersihan kalian, jangan lupa untuk cuci tangan, dan tetap stay safe. Itu saja untuk kasus kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa berikan subscribe, share, serta bunyikan lonceng notifikasi lainnya untuk video-video seperti ini. Itu saja, let the story end here.